Buat lo yang masih kekeh nuduh cowok-cowok yang skincarean itu Allah laknat gara-gara menyerupai wanita, lo yang gak bisa berhenti asal tafsirin dalil buat nyerang cowok-cowok yang ngerawat rambut, ngerawat muka, kulit. Gimana kalau gue bilang sama kalian, cowok yang skincarean itu malah bisa jadi sebab dia dapat pahala yang gede, yang bisa kasih dia tempat tertinggi di sorga. Percaya nggak? Sini gue jelasin, denger sampai akhir. Amal perbuatan kita di dunia itu ada yang mengandung pahala, ada yang mengandung dosa, ya kan? Tapi ada perbuatan yang gak ngandung dua-duanya. Kita sebut amalan mubah. Makan, tidur, main HP, jalan kaki, mubah. Kalau hukum skincare, ada nggak lafaz jelas yang bilang di Quran atau hadis kalau skincarean itu sunnah? Kagak ada, mubah cuy. Yang jelas bilang haram, kagak ada, mubah. Tapi amalan mubah itu kebagi jadi dua. Catat ya, ada perbuatan mubah karena dilihat dari zatnya, ada juga perbuatan mubah yang nganterin kita ke apa yang Allah perintahin, bahkan nganterin kita ke apa yang Allah larang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan, perkara mubah yang bisa mengantar kita kepada hal-hal yang baik, dia dikelompokkan kepada hal-hal yang diperintahkan. Jadi ada pahalanya. Perkara mubah yang mengantarkan kita kepada hal-hal yang jelek, maka dia dikelompokkan pada apa-apa yang dilarang. Maka ada dosanya. Kaidahnya gini, al-wasail laha hukmul maqasid. Hukumnya sarana sama dengan hukumnya tujuan. Contoh ya, makan itu mubah. Tapi kalau lu nggak makan, sholat lu jadi nggak khusyuk. Terus hukumnya khusyuk dalam sholat apa? Wajib. Kalau lu makan supaya kuat ibadah, makannya jadi pahala. Contoh lagi, nge-share postingan IG. Mubah kan? Tapi kalau lu nge-share cewek seksi joget, kita jadi perantara nyebarin aurat sama syahwat. Jadinya dosa deh. Terus gimana skincare bisa jadi pahala? Ada hadis Nabi SAW yang mantep banget. Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kita sejak bocil disuruh terus buat berakhlak mulia. Tapi kita udah tahu belum sih berakhlak mulia itu kayak gimana? Hasan Al-Basri menjelaskan akhlak mulia itu terbagi jadi 3. Kaful adza, badlun nada, talaqatul wajh. 1. Tidak mengganggu. 2. Suka menolong. 3. Berwajah ceria, cerah dan optimis. Penjelasannya, pertama, nggak mengganggu. Jadi setidaknya kalau kita nggak ada kontribusi apa-apa buat umat, jangan jadi manusia yang ngeganggu orang buat zolim, jadi beban, sakitin hati. Yang kedua, suka menolong ringan tangan sama siapapun. Poin ketiga, berwajah ceria dan optimis. Para ulama jelaskan, jadi kita jadi orang yang kalau orang ngelihat kita, ketemu kita, ngelihat penampilan kita, wajah kita selalu hadirin sejuk di hatinya, seneng dengan penampilan kita yang rapih, bersih, wangi, senyuman di wajah kita yang cerah, tutur kata yang baik, sopan. Bayangin, kita orangnya nggak pernah ganggu orang lain, suka nolong orang, tapi kita penampilannya buruk, tampil berantakan, nggak ngerawat diri, sampai orang kalau ngeliat kita tuh selalu kayak orang belum mandi. Buat jadi muslim yang berakhlak mulia, poin kita kurang 1 dari 3 jadinya. Padahal di salah satu potongan hadis Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluqah. Aku berikan jaminan rumah di surga yang tertinggi bagi mereka yang bagus akhlaknya. Tapi karena penampilan kita bikin orang enek, jadinya kurang 1 poin lagi buat dapetin jaminan itu. Dan kalau kita niat skincarean karena Allah buat ngelengkapin poin ketiga tadi, skincarean kita bisa jadi pahala yang gede banget, bisa jadi sebab kita dapetin rumah tertinggi di surga tadi. Mungkin banyak yang belum tahu kalau sekarang udah masuk bulan kedua, gue jalanin ikhtiar gue menuju glowing pakai produk skincare dari Ustra. Di Instagram gue sampai update setiap minggu progres wajah gue. Jujur produk-produk dari Ustra bagus banget, karena biasanya muka gue nggak pernah nerima apa-apa yang bukan racikan dokter. Kalian bisa dapetin semua produk Ustra di Gamal Men.